Kalau dulu di situ tempat anak-anak berangkat sekolah mangkal di situ, pulang sekolah mangkal di situ. Karena apa? Dulu tuh tempat itu ikonik sekali dan sangat teduh dan sangat indah. Jadi begitu sangat menarik untuk anak-anak sekolah berkumpul, bertemu, berjanjian di situ, pertemuan di situ. Apa sih mengesankan memori yang indah tempat itu? Ngobrol-ngobrol part 2 tentang wacana area Ruko Citerep Indah untuk dijadikan uh, alun-alun kota atau taman kota Citerep. Kita tahu tempat itu dulunya adalah tempat yang sangat indah yang sama-sama kita punya memori di situ. Di situ ada puskesmas, ada kantor kecamatan, ada sekolahan. Kebetulan saya dengan Pak Ustadz Amak nih teman sekolah. Pak Ustadz Amak mungkin punya memori apa yang masih diingat sekarang tentang tempat itu, Pak? Memori saya ya sama tadi. Ada sekolahan, pertama SD 2, SD 4, SD Puspa Negara 7 atau 6, ada Puspa 1, ada Puspa Negara 1, ada kantor Puspa 3, ada juga kantor dulu namanya PDK, Kandepdikbucam. kantor Awalnya Departemen. PDK, kemudian berubah Kandepdikbucam, kantor Departemen Pendidikan Kecamatan. Lalu ada puskesmas Citerep cuma 1. Kemudian ada kantor kecamatan. Nah, semuanya itu sekarang ditukar guling. Ya, itu dijadikan ruko, puskesmas, kantor kecamatan dipindahkan. Beberapa sekolahan pun dipindahkan. Sehingga ada SD Puspa Negara 6 beralamatkan di Kelurahan Karangsembarat. Tepatnya di atas Ciranjeng. Atau lebih kristalnya BTN. Itu pindahan dari sekolah. Pindahan dari sekolah itu. Jadi sekolahannya nama SD Puspa Negara 6, tapi alamatnya di Karbar. Ada. Itu terutama bangunan SD 2 itu sebenarnya ikonik benar untuk Citerep. Bangunannya megah, tinggi, kokoh. Itu warisan zaman Belanda. Konon dibuatnya pada masa zaman Belanda dan bangkunya besar-besar ngegabung. Iya, bangku dengan kursi, meja itu gabung. Itu ikonik sekali. Tapi sayang semuanya sekarang sudah hilang dan itu merupakan satu masa lalu yang ada di memori saja. Cuman sekarang tempat itu sekarang sepertinya sangat kumuh. Di depan banyak warung-warung yang nggak terurus, kotor. Muncul bahasa Sunda mah bala tempat eta teh. Seperti tidak ada yang mengurus. Ada rukonya nggak laris. Rukonya ada tapi tutup, nggak pernah buka. Dan ya sepertinya jadi nggak enak dipandang, kurang sedap dipandang. Kita ada obrolan dengan teman-teman gimana kalau tempat itu diberdayakan, diperbaiki, dibagusin menjadi taman kota Citerep atau alun-alun lah. Kira-kira mungkin nggak sih usulan kayak gitu? Semuanya serba mungkin. Semuanya serba mungkin. Sebab namanya taman kota itu udah jadi ikon ya. Bogor saja Taman Topi sekarang jadi Taman Kota Bogor. Sempur lapangan bola sekarang jadi apa? Dan banyak. Nah, itu ketika dibikin ruko, di atasnya ada Ruko Citerep Indah. Itu keren. Reklamenya keren.
dilihat dari manapun keren. Wah, awalnya wah hebat nih Citerep, ada ruko dan sebagainya. Ternyata kekerenan itu ya bisa dikatakan tidak bertahan setahun pun enggak. Ya faktornya tidak laku dan sebagainya. Akhirnya kumuh seperti yang kita lihat. Nah, untuk dijadikan taman kota Citerep itu bisa saja. Taman bermain kayak taman kota bisa, asal pemangku kebijakan mau bergerak. Mana yang dikatakan pemangku kebijakan? Ya yang umum 3. Pak Camat, Kapolsek, dan Ramil. Nah, karena itu ada hubungannya ruko, Dinas Perdagangan. Di situ ada lalu lintas berarti Dishub. Nah itu bisa saja. Kalau ada yang keberatan, ya bikin lagi ruko, perbaiki. Kaki 5 yang ada depan tuh bangunan-bangunan dari bambu, dari terpal yang berwarna, itu kalau bisa hilangkan demi keindahan. Terus kira-kira kalau sekarang kan usulan untuk tempat itu jadi taman kota, jadi alun-alun kota Citerup itu kan baru kita ngobrol berdua. Terus suara-suara dari masyarakat itu sebenarnya harus dialirkan kemana sih untuk mengusulkan seperti itu? Apakah ya kemana? Saya juga belum paham. Cuma saya menginginkan aja. Kalau dulu di situ tempat anak-anak berangkat sekolah mangkal di situ, pulang sekolah mangkal di situ. Karena apa? Dulu tuh tempat itu ikonik sekali dan sangat teduh dan sangat indah. Jadi begitu sangat menarik untuk anak-anak sekolah berkumpul, bertemu, berjanjian di situ, pertemuan di situ. Apa sih mengesankan memori yang indah tempat itu. Moga-moga ke depan tempat itu akan menjadi tempat yang kembali indah seperti zaman dulu. Amin. Supaya memori-memori keindahan yang terjadi pada masa lalu itu bisa dialami lagi sama anak-anak yang zaman sekarang. Kalau Pak Ustadz setuju nggak itu dijadikan taman kota? Intinya setuju. Lalu tadi ada pertanyaan, kemana kita melangkah? Nah sekarang kita bersuara saja. Nah, kita menginginkan taman kota yang intinya supaya itu tidak kumuh. Ada nggak alternatif lain selain taman kota yang penting nggak kumuh? Ya silakan. Silakan. Intinya itu tidak kumuh. Nah, bagi yang mendengar ini, ya mudah-mudahan peduli dengan ruko itu supaya tidak kumuh. Berarti disulap. Kita mewacanakan taman kota, tempat bermain dan sejenisnya. Terus yang lain punya usulan, ya silakan. Nanti nyampe ke mana ya otomatis judul utamanya nyampe ke Pemda Kabupaten Bogor. Nah, disitulah dia yang punya, yang bisa mengeksekusi harus jadi apa ini. Intinya mah itu jantung kota yang sekarang ruko Citerep tidak kumuh. Intinya mah itu dijadikan apapun yang penting nggak kumuh, indah, nyaman, menjadi tempat dagang buat para pedagang yang ada di situ, tempat dagang yang nyaman. Jadi jauh dari premanisme. Nah, supaya yang mendengar omongan saya silakan aja main. Asar, bis maghrib, main aja ke situ. Kita main ke situ bisa kayak orang asing. Habis itu banyak yang nggak kenal. Ya. Kalau kita bandingkan ada di Cibinong, sekarang itu di daerah Setu Cibinong. Ya. Di situ ada Plaza Setu Cibinong. Ya. Tempatnya sebenarnya nggak indah, cuman kebetulan ada di pinggir danau dan kemauan dari pemerintahnya ada, dijadikanlah situ satu taman. Jadilah taman. Tapi jalan. Iya. Dekat. Terus ada lagi yang di Cirimekar. Ya, Cirimekar. Ada lagi yang di Cirimekar. Tata. Itu Pemdanya sudah mau. Ya. Jadilah itu
sebagai trek buat olahraga, untuk apapun lah kepentingan warga setempat. Sudah apa sih, terlampiaskan lah dengan adanya tempat berkumpul, tempat bermain, tempat olahraga, tempat jajan dan kuliner juga setiap hari Minggu, setiap hari ada di situ. Sekarang Citerep belum punya. Citerep, ya kalau dalam pikiran saya tempatnya nggak jauh-jauh, kebetulan ada di pusat kota Citerep. Ruko, area Ruko Citerep Indah itu 1870 meter. Sangat memadai untuk dijadikan taman kota. Nanti di situ ada sentra kuliner, ada tempat jajan, ada buat olahraga, macam-macam. Itu kalau menurut saya keinginan gitu, aduh sayang bener kalau tempat itu dibiarkan kumuh begitu terus aja. Sampai kapan tahu, iya. Ya kan? Sampai dunia. Nah, tadi kan Setu Cibinong yang deket ke jalan dan Setu Citatah Ciremekar, itu kata kuncinya apa? Pemda mau bergerak. Nah, ini juga sama. Pemda bergerak. Mudah-mudahan obrolan kita ini didengar sama pemerintah Kabupaten Bogor nih, supaya Citerep punya tempat yang dijadikan taman kota, alun-alun kota, sentra kuliner Citerep. Di situ bisa kita kembangkan. Ikon ya kalau bareng. Jadi ya pemerintah. Jangan sampai masyarakat punya keinginan tapi tidak didengar, tidak diwujudkan oleh pemerintah, karena yang bisa mewujudkan iya dan tidaknya ya cuma pemerintah. Kita berharap pemerintah Kabupaten Bogor untuk merespon obrolan kita. Nah, contohnya Kang Des nih, itu Sentul. Sekarang ada Tugu. Iya. Saya tahu itu banyak rumah. Karena Pemda mau, notabene bupati yang mau, jadi tuh Tugu. Tuh tahu rumahnya ada berapa itu. Biarpun harus ngegusur. Biarpun biayanya besar dan sebagainya, jadi Tugu. Asal Pemdanya mau. Terus kan di lokasi Citerep ini, Ruko tadi kan lokasinya ada di pusat kota Citerep. Kebetulan tidak jauh dari situ ada pabrik besar lah, kita sebutlah Indosemen, perusahaan paling besar di Citerep, di Indonesia, bahkan perusahaan pabrik semen terbesar di Indonesia. Sementara Citerep itu dengan keberadaannya Indosemen, Citerep menjadi penyumbang PAD yang sangat besar untuk Kabupaten Bogor. Tetapi ironisnya itu, Citerep nggak punya taman kota, Citerep trotoarnya jelek, saluran airnya jelek, pasarnya juga nggak bagus. Ada 2 pasarnya juga nggak bagus, masih becek-becek, masih kumuh, masih kotor. Sebenarnya sangat kontradiktif. Citerep sebagai penyumbang PAD terbesar, ada pabrik Indosemen, kok sepertinya nggak ada keterlibatan Indosemen dalam membangun kota Citerep. Menurut Pak Awak gimana? Berbicara Indosemen sangat banyak kontribusinya. Ya. Ini maaf kalau saya tidak salah, ketika pembangunan Masjid Besar As-Soheh itu mentok di dana, itu diambil alih oleh Indosemen. Selesai itu, nggak perlu laporan sebab Indosemen terjun langsung, selesai. Indosemen ikut campur, selesai. Asal udah direwong. Nah, lalu kalau ada kebakaran, itu yang terdepan mobil pemadam kebakaran Indosemen. Saya tahu pengalaman. Ya. Nah, bukan terakhir ya, Indosemen alhamdulillah dia bergerak di pendidikan. SMP Puspanegara yang adanya di Jalan Nikas Puspanegara. Itu ngebangun Indosemen SMP, ngebangun sekolah dengan fasilitas full atau lengkap, berikut kantor satpam dan sebagainya. Murid belum ada. Jadi Indosemen muridnya disiplin. Kenapa? Karena yang masuk ke situ dia nggak merasa ikut ngebangun, sehingga Indosemen berhak mengeluarkan peraturan murid harus disiplin sebagainya.
Nah sekarang untuk rokok, Taman kota untuk rokok disulap, menjadi taman kota. ya. Bagi saya kalau Indosemen disuruh atau Indosemen yang diminta atau meminta, bagi saya itu semudah membalik telapak tangan untuk merubah itu bagi Indosemen. Kenapa? Ya pabrik terbesar ITP, Indosemen Tunggal Prakasa. Tuh. Berarti harus bisa memprakasai. Koni Indosemen itu. Coba guys, ngabangunan we. Minta tolong ke Indosemen, selesai. Jadi kalau ada istilah Kabupaten Bogor belum punya dana yang cukup untuk membangun taman kota di Citerep, di area Ruko Citerep, alternatifnya bisa ke Indosemen. Toel Indosemen. Iya. Pangrapikeun tah. Indosemen pangrapikeun tah ruko. Asal jujur. Duitnya segitu. Indosemen. Nanti permainan arus pemasukan itu atur lagi. Yang penting judulnya dibangun ku Indosemen. Selesai itu. Selesai itu. Jalan pintas. Kalau lewat birokrasi hararese bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun. Cuman pertanyaan saya itu ruko milik siapa tuh secara rukonya itu? Tanah siapa? Pemda ya? Tanah Pemda. Kalau tanah Pemda mah gampang tuh. Enggak rukonya. Bangunan rukonya itu. Ya kan masa kontrak. Mungkin HGB-nya sudah habis. Sudah kembali menjadi milik Pemda. Indosemen peduli itu ruko Citerep supaya rapi. Jadikan taman kota. Taman kota atau apa aja rapi lah. Tuh. Taman kota untuk Citerep atau alun-alun atau terminal yang bermartabat. Iya. Iya, terminal yang bermartabat. Gimana? Jauh dari preman. Bila perlu premannya pakai seragam. Seragam dishub. Nah, gitu ta. Preman soleh. Ayo kan filmnya gitu, preman pensiun. Karena iya preman soleh. Ain bisa segala taman kota. Naon atuh, terserah. Iya. Yang penting kekumu. Iya. Kalau istilah taman kota, alun-alun kota, itu cuma istilah aja dari kita. Pada kenyataannya nanti akan dibangunnya menjadi apapun. Iya, pihak warga Citerep sih senang-senang aja asal tempat itu tertata, terkelola, bersih, rapih, nyaman, enak dipandang, enak juga dikunjungin, gak menyeramkan seperti sekarang. Demikian obrol-obrol kita dengan Ustadz Ahmad. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Untuk warga masyarakat Citerep yang tertarik untuk memberikan komennya, silahkan sampaikan komen di channel kami Citerepedia. Ada untuk Anda.